Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih para hadirin, saya akan membuat video ini ditujukan kepada Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Yai Haji Idrus Romli. Ustadz Idrus, saya banyak menyaksikan video Anda dari awal sampai akhir dalam hal membela nasab Ba'alwi. Yang saya tangkap kesimpulannya, kalau boleh saya menyimpulkan, katakanlah kalau ini benar ya, alhamdulillah, kalau salah mohon maaf. Karena takutnya kesimpulan saya ini salah. Dari beberapa tayangan YouTube saya melihat sekali, hampir dari awal sampai terakhir YouTube, Ustadz Idrus Romli ini selalu membawa ulama dan kitab-kitab dan sebagainya, namanya bukan ulama lah, untuk melegitimasi bahwa ulama-ulama tersebut itu mensahihkan nasab para habib. Banyak yang ulama disebutkan, bahkan bukan Syekh Hasyim Asy'ari, yang lebih kaget lagi seorang ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, termasuk salah satu yang diklaim oleh Ustadz Idrus Romli adalah ulama-ulama sepuh ya, ulama NU, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mensahihkan dan mengisbatkan bahwa nasab para habib itu adalah sahih duriyatun nabi. Itu yang saya tangkap seperti itu. Intinya begitu. Yang saya lihat tuh pesan moralnya, kaum muslimin Anda semuanya, ya, maaf ya menurut saya nih ya, kamu harus ikut ke ulama. Kalau ulama-ulama ini pewaris para nabi, lebih pintar ilmu daripada kamu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengakui bahwa itu adalah duriyatun nabi. Kamu jangan melawannya, mencelanya, membantahnya. Kamu siapa? Seperti itu. Udahlah, kamu ikuti ini aja. Udah jelas ini ulama. Mungkin yang saya anggap seperti itulah. Kamu siapa? Nah, ini buktinya nih, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah, kamu taslim aja. Mungkin seperti itu. Nah, seolah saya menduga nih, saya duga menafsirkan, takut saya menafsirkan salah, menafsirkan ucapan dan tujuan Kiai Haji Idrus Romli ini seolah-olah nih nggak usah lagi kita meneliti lagi, ibaratnya nggak usah lah ada penelitian lagi, apalagi diteliti oleh orang anu bla bla bla. Ini udah cukup, selesai, ikuti aja, seperti itu. Jadi sepertinya Kiai Haji Idrus Romli ini menutup pintu bagi kalangan umat Islam siapapun dia, walaupun ulama sekalipun, untuk meneliti nasab-nasab Ba'alwi, karena sudah ada nih ulama-ulama sepuh yang lebih mumpuni, lebih mahir, lebih anu daripada yang sekarang. Mungkin seperti itu. Nah, ini tidak, kalau bisa seperti itu, maaf ya Ustadz Idrus Romli, saya tidak sependapat. Janganlah menutup pintu untuk meneliti keilmuan, untuk mengoreksi, mengkritisi, menelusuri kebenaran-kebenaran kitab-kitab karangan ulama siapapun, agar pola pikir umat Islam itu lebih maju. Lebih baiknya kalau Ustadz Idrus Romli ini orang yang alim, ya kalau bisa nih, doakanlah mereka, anak muda yang dianggap oleh kita nih anak muda, oleh Kiai Haji Idrus Romli orang bodoh, anak muda, umpamanya apalagi dipandangnya ini Wahabi, sesat, bodoh dan sebagainya. Doakanlah, semoga dalam penelitiannya, dalam risetnya, dalam mengkritisinya mereka diberi taufik hidayah, menemukan kebenaran-kebenaran lagi, menemukan ilmu-ilmu yang baru untuk hasanah umat Islam. Begitu dong, didoakan, didukung dengan cara baik-baik, tapi dinasihati, awas ya, jangan sampai ini melanggar aturan syariah. Begitu dong. Jadi jangan ditutup pintu
untuk meneliti kitab siapapun, dan jangan langsung memframing oh tidak adab ke ulama. Ya, menurut saya ini Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jumud nggak mengajarkan jumud Islam. Berikan mereka kebebasan untuk meneliti, doakan, dukung, tetapi nasihati, jangan sampai melanggar aturan syariah. Begitu dong. Jangan memakai doktrin, oh maaf, seolah-olah yang meneliti ilmu apapun, ilmu nasab khususnya, didoktrin, ditakut-takuti, Wahabi, Syiah, sesat, bodoh, tidak berakhlak. Waduh, menurut saya ini bukan ajaran Islam kalau seperti itu. Seolah-olah tidak mengakui dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa ilmu Allah itu luas. Ya, luas, masih ada ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi. Kan ada satu firman Allah, andai kata pepohonan dijadikan pena, air lautan dijadikan tinta, tidak akan habis ilmu Allah. Artinya ilmu Allah ini berkembang terus menerus. Kebenaran selalu, ilmu kebenaran selalu akan bertambah. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah keilmuan. Itu dong, harus aku itu. Jadi tidak kaku, tidak seolah ilmu Allah hanya cukup segitu aja. Ilmu Allah hanya cukup yang ada di kitab yang ulama yang sudah dicetak dahulu, sudah selesai. Selain itu nggak ada lagi ilmu. Nggak boleh begitu ya Ustadz Domli ya. Karena gini Ustadz Domli, karena Ustadz Domli ini selalu membawa ulama Banten, dibawa Syekh Oleh Madban, banyaklah dari Ba'alawi dan sebagainya, bahkan membawa hasil Bahsul Masail tahun berapa tuh, 60 berapa, 165 ulama, selalu ulama yang dibawa. Bagus, berarti Ustadz Idrus Romli ini orang yang cinta ulama, saya apresiasi. Oke, nggak apa-apa, saya hormati itu ya Ustadz Romli. Saya mau nanya sekarang, Ustadz Idrus Romli, kalau bisa jangan hanya membacakan kitab-kitab ulama, nama ulama, bla 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 bla, di mana mereka semuanya diklaim oleh Ustadz Idrus Romli sebagai yang mensahkan nasab Balawi sebagai Dzurriyyatun Nabi, mengisbatkan sebagai Dzurriyyatun Nabi, ya. Bukan hanya itu saja, tolong Ustadz Idrus Romli bikin video, ya, bikin video. Di dalam video dijelaskan oleh Ustadz Idrus Romli bagaimana cara Syekh An-Nawawi Tanaro memverifikasi, meneliti, memverifikasi khususnya sampai ada kesimpulan bahwa Syekh Nawawi Tanaro itu mengisbat nasab Balawi. Prosesnya, verifikasinya, tahun berapa, di mana, referensi kitab siapa yang dipakai oleh Syekh Nawawi Tanaro, ya, itu dijelaskan. Ya, dijelaskan. Ya, kalau bisa dijelaskan juga sanad keilmuan Syekh Nawawi dalam ilmu nasab dari anu, diverifikasi, tahun anu, dasar verifikasinya anu dijelaskan, ya, gitu, sehingga lahirlah isbat Syekh Nawawi Tanaro dalam kitab yang mengatakan bahwa Habib itu atau Ba'alawi itu adalah Dzurriyyatun Nabi. Begitu dong. Begitu juga ulama yang lain. Bukan hanya Syekh Khalil Bangkalan Madura mensohhikan nasab Ba'alawi, tapi tidak disebutkan. Jelaskan verifikasinya, prosesnya. Bila jelaskan Syekh Hasyim Asy'ari berdasarkan manuskrip ini, referensinya ini, verifikasinya ini, analisanya ini. Terus jelaskan. Sehingga beliau tahun sekian di mana mengisbatkan, mensohhikan. Jelaskan juga. Begitu juga ulama, semua ulama yang disebutkan oleh Ustadz Idrus Romli, semuanya jelaskan. Jadi kita ini lebih sangat yakin lagi. Udah umpamanya meyakini ulama-ulama yang selalu disebutkan oleh Ustadz Idrus Romli dalam YouTube, yang dimana beliau-beliau yang itu mengakui, menerima, mensohhikan, mengisbatkan nasab Balawi, sudah begitu,
lebih hebat lagi, bikin lagi video satu persatu ulama-ulama itu dijelaskan verifikasinya. Nah, jelas ada kapan diverifikasinya, di mana tahun berapa, dasar yang beliau-beliau yang mulia pakai itu referensinya kitab anu dengan apalagi dengan sanad keilmuan nasabnya dijelaskan Syekhul Madura nasab ilmuannya dari ini nih. Nah, jadi kan kita nih lebih hebat lagi. Oh ya, Syekh Tanaro ini wajar mengisbatkan, menyesuaikan, mengakui nasab Balawi sebagai Dzurriyyatun Nabi berdasarkan referensi kitab dari anu. Nah, dijelaskan juga. Nah, tahun sekian di anu. Nah, apalagi kalau disebutkan latar belakang dasar-dasar kenapa Syekh Tanaro ini mengisbatkan nasab Balawi, dijelaskan. Begitu juga ulama yang sebutkan ya. Jadi itu permintaan saya, Ustadz Idrus Ramli, tonjolkan kalimatmu, tonjolkan bahwa engkau adalah seorang alim yang waro dan memang seorang yang patut untuk diikuti khususnya oleh saya. Tapi kalau Ustadz Idrus Ramli tidak mampu melakukan itu, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Jangan terlalu memaksakan seolah ini ya, bukan menuduh. Jangan sampai terkesan seolah memaksa siapapun dia yang menolak Balawi itu harus taslim dengan apa yang Ustadz Idrus Ramli ucapkan di video, dengan menjual, mengatasnamakan ulama-ulama yang disebutkan di dalam video Ustadz Idrus Ramli. Mohon maaf, cukup. Jangan sampai membuat opini seolah-olah hanya pendapat Idrus Ramli yang paling benar dari siapapun. Ingat, di Indonesia banyak ulama, di Banten banyak ulama, di mana banyak ulama. Mungkin lebih unggul pengetahuannya daripada Ustadz Idrus Ramli. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih Ustadz Idrus Ramli. Saya menunggu video Ustadz Idrus Ramli di mana khusus satu persatu menjelaskan proses verifikasi para ulama, para syekh yang mengisbatkan, mengakui, menyesuaikan nasab Balawi. Saya menunggu satu persatu videonya untuk dikaji oleh saya, menambah keilmuan saya. Untuk menambah keilmuan nih. Dan saya akan konsekuen. Jika memang itu ada, saya akan konsekuen. Saya akan memberikan apresiasi kepada Ustadz Idrus Ramli, memang seorang alim yang patut diikuti. Dan pendapatnya itu memang 100% sebagai seorang ulama, bukan seorang pembela nasab Balawi yang memaksakan kehendak agar Balawi tetap diakui sebagai Dzurriyyatun Nabi. Oke, saya tunggu kapan membuat videonya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.